nggak usah diapa-apain, dia berbuah. Cuma nanti tinggal supaya buahnya bagus, itu gimana caranya, gitu kan? Iya. Nah ini tadi untuk belimbing ini udah itu loh, udah berbuah besar-besar loh. Nih, ya. Belimbing kan dia akan berbunga sepanjang tahun, dia nggak ada musimnya, sama seperti jeruk dan jambu. Nah, ini belimbingnya sudah berbuah, namanya. Belimbing dewi atau belimbing apa nih? Oh, sembiring ya? Yang ini sembiring. Jadi sembiring ini adalah belimbing yang rasanya paling manis Dibanding dewi? dibanding dewi, dibanding Malaya. Itu. Jadi paling enak deh ya. Nah, ini buahnya kan akan banyak. Nanti kalau supaya dia bagus ya harus dipilih. Yang dibuahkan biasanya cuma yang di tengah aja itu. Tuh, kita lihat kan yang dibungkus cuma yang di tengah. Kalau yang di ujung-ujung sini nanti bunganya dibuang. Kenapa harus dibungkus? Karena kalau nggak dibungkus kan belimbing kan nggak ada kulitnya ya, artinya kita makan langsung. Jadi itu sangat lunak berarti. Jadi kalau dia kena hama lalat buah, nanti kalau nggak dibungkus dalamnya ada ulatnya. Plastik biasa atau khusus? Plastik biasa, plastik kresek biasa. Tapi bolong ya? Dibolongin bawahnya supaya dia tidak lembab. Gitu. Karena kan si hama datangnya dari samping atau dari atas, nggak dari bawah. Nggak pernah. Nggak pernah dari bawah. Pelajaran juga. Iya, jadi si kupu-kupu atau si lalat itu biasanya terbang dari atas ke samping atau dia gini ke bawah. Ada penelitian. Sembarang. Kalau dia ke atas biasanya ke bawah angin. Bicara bisnis lagi nih, kalau yang segede gini berapaan? Kalau belimbing nggak mahal lah ya, kalau segini paling 300.000, 400.000 ya. Tapi karena dia mudah sekali dibuahkan kan. Ya. Cuma itu tadi kunci kalau mau nanam tanaman dalam pot adalah harus kena matahari penuh, nggak boleh ketutup pohon, nggak boleh ketutup tembok, nggak boleh ketutup bangunan gitu. Mataharinya mana? Pagi? Siang? Kalau bisa full seharian. Kalau misalnya hanya dapat pagi? Sampai 60% paling nggak harus dapat ya. Kalau 50% kadang-kadang yang berbuah separuh aja. Lebih bagus sih kena matahari pagi dibanding kena matahari sore. Jadi lebih bagus yang menghadap ke arah timur. Intensitas cahayanya lebih bagus untuk tanaman. Ini ada hama ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu belalang. Belalang itu merusak daun. Biasanya dia makan daun jadi sobek-sobek daunnya. Ya. Itu. Udah 3 pohon guys, ini padahal di sini ada ribuan guys. Nah, iya. Kalau diliput semua seharian guys. Ya itu ada lengkeng juga tuh. Oke, ke lengkengnya biar nggak penasaran. Ke lengkeng. Ada mitos katanya lengkengnya harus berpasangan. Nah iya benar. Benar nggak sih? Satu bukan mitos Pak sebenarnya. Itu dulu memang seperti itu. Jadi dulu itu varietas lengkeng masa lalu itu satu dia harus dataran tinggi. Jadi kalau di dataran rendah nggak bisa. Oh, dataran tinggi ya? Ya, yang kedua dia harus berpasangan karena dataran tingginya di tingginya di atas 400 di atas 400 ya. Nah kalau yang kedua itu dia harus berpasangan karena bunganya ada yang bunga jantan aja, ada yang bunga betina, maka harus berpasangan, harus menyerbuknya silang. Gitu. Tapi varietas unggul lengkeng zaman sekarang itu sudah ditemukan yang bisa tumbuh di dataran rendah, bisa berbuah di dataran rendah. Contohnya ini semua yang ada di sini. Ini bisa di dataran rendah dan dataran tinggi juga dia bisa berbuah. Ada beberapa varietas ya. Dagingnya besar. Dagingnya tebal, terus dia nggak terlalu berair, nggak gitu. Jadi ini varietasnya yang bagus. Kalau yang ada di sini namanya kebanyakan yang varietasnya namanya kateki, lengkeng kateki. Ya.
Peti. Itu buahnya paling bagus dan dompolannya tuh banyak sekali isinya. Nah, yang kedua dia tidak harus dua, sendirian pun dia bisa jadi buah gitu. Dan yang ketiga, sekarang sudah ditemukan teknologi untuk lengkeng ini yang namanya booster. Jadi mau dibuahkan kapanpun bisa, tidak ada musimnya. Tanpa bantuan serangga lagi? Enggak. Ya ampun. Jadinya kita mau buahkan kapan, mau dipanen kapan, bisa dihitung dari sekarang. Tinggal di booster gitu. Jadi berapa bulan Pak? Dari booster 5 bulan panen. Waduh. Bulan udah bisa dagang ya Pak Den? Iya, Lengkeng. iya betul. Jadi kalau punya pohon lengkeng banyak bisa gantian yang di booster, setiap pohon gantian. Hari panen. Nanti tiap bulan ada yang panen deh gitu. Kalau yang segini berapa nih? Ini. Kalau lengkeng agak mahal, sekitar 1,5 minimal. Nah, ya. Iya, 2 juta 1,5. Apalagi kalau berbuah. Kalau belum berbuah aja segitu. Ini ya pohonnya. Iya. Oke. Guys, ini udah mulai rada panas ya saya. Lumayan. Atau orang Sunda ya apa? Ayo kita minum dulu sambil lihat itu ada jambu juga tuh, jambu air. Nah, ini nih, ini serikaya. Serikayanya tapi serikaya yang besar. Hai. Tapi dia bagusnya di daerah panas ya? Di pesisir pantai gitu, dikit-dikit. Serikaya. Ya. Serikaya enggak? Di mana Enggak. aja bisa. Bisa di mana aja. Nah, ini jambu. Jambu air. Apa nama itunya? Ini king rose apple. Itu bunganya sama itu jambunya baru. Ini yang mekar, bunganya udah mulai mekar bawah. Nah, kalau pemilihan ini Mbak, kan mau dibungkus nih, Iya. kita hanya milih berapa? Dari Nah, kalau bisa di satu bungkus maksimal 2 saja. 2 saja ya? Iya, supaya buahnya bisa besar. Itu karena kan tabu lampot ya, pohonnya kan tidak terlalu besar. Jadi supaya buahnya besar-besar, kalau bisa dibungkusnya juga 1 atau 2 aja. Harus tega berarti ya? Harus tega. Di peteknya kapan nih? Maksudnya Dibuangnya kalau udah jadi buah kecil. Udah kecil, langsung. Kalau bunga biarin aja dulu, nanti akan jadi buah kecil. Pada saat mau dibungkus sebesar ibu jari, itu baru kita pilih. Oke, oh. 1 apa 2. Ayo, panas-panas ini. Nah ini, Nah, selamat datang ke Saung. apa Saung TWR, Tabu Lampot Wak Reza namanya. Tadi saya mau nanya itu. Gitu. Apa TWR? TWR Tabu Lampot Wak Reza. Jadi ini kebun, miliknya Pak Reza? kebunnya kebun Wak Reza. Iya. Iya, betul. Yang Jadi di taman buah itu? iya, jadi ini kita sama-sama nih. Kelompoknya bersama-sama nih, tim Wak Reza. Itu kebunnya Pak Reza ternyata nih. Cuman saya nunggu nih, apa channelnya Pak Reza ada nongol di YouTube. Masih Iya. banyak deh followernya ya. Amin. Ditunggu ya. Pokoknya saya nunggu banget deh. Amin. Channel YouTube-nya. Iya. Ya, saya pengen banyak belajar tanaman buah-buahan dari Bapak soalnya. Saya tahu persis itu. Ya. Lanjut. Oke, ayo silakan diminum. Nah, ini nih sajiannya, sajian ini nih. Sajian desa alami. Nah, lihat nih Pak nih. Ini ada cabai. Ini ada cabai nih, tuh cabai dalam pot. Kalau ini kan masuk sayuran ya, jadi bilangnya sayuran dalam pot atau salam pot. Ini sengaja nih dibikin begini supaya nanti kalau mau makan ini cabenya langsung metik dari sini kan, fresh kan, seger gitu. Mantap. Sama ini tadi jeruk kasturinya nih. Dicampur ke minuman teh. Nah, gini kan lebih enak dia tuh. Seger jadi tehnya.
seger soy. Iya. Tehnya boleh apa aja ya? Tehnya boleh apa aja. Nah, rasanya jadinya aromanya aroma jeruk kasturi. Silakan, silakan. Ayo duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol. Ngobrol di sini sekarang ya. Aduh deh. Nah, kalau ini area pembibitan jeruk nih, khusus jeruk kalau di area sini. Jadi ini semuanya jeruk macam-macam. Kita ada kasturi, ada limo. Pak Idris, ngomong-ngomong nih udah berapa lama? Kebun ini kita setting baru setahun, Mbak. Setahun. Oktober tahun lalu, Oktober 2020. Sudah menghasilkan berapa bibit tanaman? Sebenarnya udah ada ribuan sih ini di area sini ya. Jadi kalau misalnya ada orang mau buka kebun nih bisa pesan nih? Oh iya, silakan. Jadi kebunnya sebenarnya kan ada beberapa lokasi. Kalau yang area ini khusus jeruk, yang area sebelah sana khusus lengkeng, yang area blok A itu khusus jambu. Ini masuk blok D Tabu Lampot tadi. Ya. Jadi kita punya macam-macam sih, durian, alpukat gitu. Iya, ada banyak, ada Miki juga. Ya, ada. Saya tahunya cuma Miki aja. Justru di sini kita mengembangkan yang lebih bagus dari Miki. Iya. Apa namanya? Di sini kita punya banyak varietas yang baru, tapi yang sudah diperbanyak itu ada namanya Black Gold, itu varietas unggul asli Bogor. Oh, asli Bogor ya? Asli Bogor. Itunya siapa? Penemunya Indukannya di Pak mana? Bambang namanya. Indukannya ada di mana? Indukannya di daerah sekitar mana? Apa yang tanaman rempah itu Pak di sana? Cimanggu. Cimanggu. Oh, di situ Bang. Daerah sana ya. Mas. Pohon induknya ya. Tapi diperbanyaknya di sekitar sini Cijeruk. Kemudian ada lagi jenis yang baru-baru untuk beda-beda. Untuk dataran tinggi yang diperbanyak di sini ada Wina. Kemudian ada Peluang gitu. Kalau untuk dataran rendah tadi Black Gold bisa, dia menengah dan rendah. Ada jenis-jenis baru juga yang lain, tapi belum diperbanyak. Nanti kalau sudah siap baru. Nah, orang kalau ke sini nih, seringnya taunya dari mana, Pak? Oh, yang ke sini? Nah. Banyak taunya sebenarnya dari rekan-rekan atau dari Facebook. Iya. Kebanyakan ya? Iya, betul. Nama Facebooknya apa? Facebooknya Kebun Wak Reza. Kebun Wak Reza. KWR. Gitu ya. Iya. Langsung ya. Tanpa ada spasi atau gimana? Enggak ada spasi. Kebun Wak Reza. Iya. WA gitu ya. WA ya. Kebun Wak Reza. Nah, bagi teman-teman yang suka kebun, yang suka tanaman, yang siapa tahu berminat mau bikin kebun ya. Minimal kebunnya berapa meter? Berapa aja. Nanti kita selalu siapapun yang mau tanya silakan, kalau kita terbuka di sini untuk mengembangkan buah-buahan Indonesia. Nah, jadi mungkin sering kalau di medsos dikenalnya di Facebook ya, namanya Kebun Wak Reza. Kebun Wak Reza. Ya. Nanti klik aja di situ, ketik nanti keluar semua. Di situ ada price listnya nggak? Biasanya langsung japri. Ya. Jadi tidak di situ ya? Tidak di sana ya. Artinya sudah ada siap itunya ya? Iya. Nah, boleh ceritain nggak ini apa tuh? Kalau orang misalnya mau buka kebun ya, yang rada luas lah, misalnya sehektar. Nah, gimana caranya? Artinya kan ngasih ini ya semacam konsultansi ya. Itu tahapannya kayak apa? Oh ya, di Kebun Wak Reza memang kami membantu teman-teman yang terutama yang baru mau buka kebun atau mau memperbaiki kebunnya yang sudah tidak produktif gitu. Ya sistemnya memang konsultan ya, sebagai konsultan kebun gitu. Kalau memang akan dibantu nanti bisa kontak saja kita.
Nanti kita akan lihat kebunnya seperti apa. Istilahnya kayak dokter ya Pak, visit, per visitasi, hitungannya dulu, seperti baru itu. nanti Ya, dikeluarkan hitung-hitung ya jenis. hitungannya nanti yang diinginkan seperti apa. Oh, I see. Gitu. Mantap. Mantap nih guys semuanya. Kang Ede mau nanya nggak? Udah semuanya kayaknya terwakili oleh Pak Denny. Iya, nanti kita lihat-lihat deh buah-buah apa atau panen apa yang bisa dilakukan di sini. Iya benar. Di sini orang nggak cuma itu loh Pak, nggak cuma lihat pembibitan loh. Kita di sini punya paket pelatihan sama wisata. Oh ada. Wisatanya nggak sekedar wisata, tapi wisatanya sambil jalan-jalan pagi. Oh, jalan Iya, panen. sambil panen. Jadi jalan pagi, sepanjang jalan-jalan sambil panen. Pamen. Di sini. Dari sini nanti startnya di sini. Terus? Nanti terakhirnya sampai di kebun Wareza yang isinya pohon-pohon induk. Di sana ada 1 hektar. Di sana ada pohon induk manggis dan durian. Oke. Nanti Jadi sepanjang perjalanan, iya sepanjang perjalanan nanti bisa panen. Kita nanti ke sana ya, ke kebun Wareza ya. Jadi kalau misalnya pengunjung parkir mobil Di sini ya. terus baru Nanti jalan pagi 700 meter kok nggak jauh. Oh. Ada beberapa rute sederhana sama yang advance, yang pengen lebih seru. naik turun bukit. Macam hiking. hitungannya per paket atau gimana? Per paket per orang ya. Per orang berapa Ya. kena? Lain-lain sih ada yang 350.000, tergantung nanti kalau sampai makan siang atau apa menunya yang diminta itu beda lagi kan. Oh, Customize. Tapi sekitar itu. waduh, mantap. Baru 1 tahun guys, sudah kayak gini. Aduh. Seru loh Kalau main orang sini ya. mau buka usaha kayak gini tuh investasinya berapa ya? Kalau- investasinya. Kalau bibit kan kita bikin sendiri ya, jadi nggak terlalu banyak. Memang kalau kebun pohon induk itu sudah lama Pak Reza punya ya, udah lebih dari 30 tahun kebunnya. Tapi kalau kebun pembibitan sebenarnya nggak investasi paling besar kan di sewa lahan atau beli lahan itu. Kalau pembibitannya sendiri tidak besar. Dan nyari orang yang Telaten, ya sebenarnya kalau keahlian bisa dilatih, tapi bisa kalau dilatih. ya bisa dilatih, hanya telaten atau enggak itu aja yang perlu dicari, orang yang teliti dan rajin. Kalau caranya mudah dilatih nanti, nggak besar kok Pak, tergantung skalanya ya. Skalanya, Ya. ini di ketinggian berapa nih? Di sini, Nah. di sini sekitar 200-300an ya. Tapi lengkeng tumbuh. Kalau yang di kebun Pak Reza sana sampai 400-an ya, ya. Ya, lengkeng tumbuh, bahkan dia di Jakarta pun yang di ketinggian 70-50 meter Tumbuh. tumbuh bisa. Ayo tanam lengkeng. Harganya cukup bagus buah lengkeng, dan sampai saat ini kita masih impor terus lengkeng dari Thailand. Belum ada yang mengebunkan. Kalau bibitnya berapa harganya? Bibit lengkeng. Yang tadi ya. Oh, yang kateki, yang bisa kateki. standing. Kalau bibitnya aja yang ukuran 40 cm itu nggak mahal sih, 50 ribuan ya sampai 70 ribuan gitu. Terus dia berproduksi setelah 3 tahun ya? Ya 2 tahun udah Sudah belajar bisa ya. Udah belajar dulu ya. Oke deh guys, untuk episode hari ini nih kita untuk di TWR kita akhiri di sini ya guys ya. Mudah-mudahan informasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Riris sangat bermanfaat ya buat kalian kalau misalnya mau berkebun atau mau buka kebun ya, atau sekedar hobi pengen di tanaman, di sini lengkap. Dan untuk price-nya bisa tanya-tanyanya nanti
di Facebook ya ada Ya, itunya, Pak, ya. bisa. Kontak nomor kontaknya. Nomor WA-nya. WA-nya ada, bisa tanya-tanya. Nah, dan di sini pun dibuka wisata ya. Ya. Jadi, wisatanya weekend atau hari kerja juga? Bebas, bisa hari kerja kalau bisa lebih bagus, lebih karena nggak macet di jalan ya. Walaupun di sini panas, tapi udaranya semili-semili nih anginnya. Bisa ngantuk. Ya guys, segitu aja mungkin dari kami. Nanti kita lanjut ke kebun yang berikutnya ya di mana? Iya, di atas di Cijeruk, Namanya apa? Kebun Wak Reza. Kebun Wareza ya. Jadi Kebun Wareza 2 di sini. Nah, di sini Tabu Lampot Wak Reza. Oke, sip. Ya, gitu aja. Yuk kita lanjut ke Kebun Wak Reza.